Terpujilah namamu Bapa Yahweh, Engkau yang kudus, Engkau yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada saat ini Engkau sudah kembali kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh menikmati perhentian dari-Mu Tuhan, menikmati hari Sabat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat seminggu ini Engkau sudah memimpin setiap aktivitas kami, sehingga kami dapat sampai pada hari ini sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya itu semua adalah pertolongan dari-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan hikmat buat setiap kami. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh kami tangkap seperti yang Engkau memberikan hikmat buat kami Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing ya Bapa. Sehingga kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat kami. Kami yang datang dengan keraguan-raguan, Tuhan akan memberikan ketetapan hati buat kami. Dan biarlah Tuhan, kami yang mulai melenceng dari firman-Mu, Engkau kembalikan untuk tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengacaukan alam pikiran kami dari firman Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami pada saat ini, dan sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu. Biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah Sabat pada hari ini. Ya, seperti yang sudah saya share di grup, bahwa tema firman Tuhan pada Sabat hari ini saya beri judul lowongan pekerjaan dibutuhkan segera, atau yang seringkali dibilang urgently required ya. Artinya apa? Ada sebuah lowongan pekerjaan yang dibutuhkan cepetan gitu, cepat-cepat dia dapat ya, cepat-cepatan, tidak nunggu-nunggu ya. Jadi yang kalau sudah cocok ya sudah langsung saja ya. Nah, kita akan melihat ternyata Tuhan juga membuka lowongan pekerjaan bagi setiap kita ya. Kalau di masa pandemi ini banyak orang yang di layoff, banyak yang dirumahkan, dan banyak orang membutuhkan pekerjaan. Tetapi kalau Tuhan membuka lapangan pekerjaan buat kita terus menerus sampai Dia datang ya. Pekerjaan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Lowongan pekerjaan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita buka terlebih dahulu ayatnya di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Baik, saya bacakan bagi kita semuanya. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Dan Yesua pergi mengelilingi semua kota dan desa sambil mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan Injil kerajaan dan menyembuhkan segala penyakit dan semua kelemahan tubuh di antara orang-orang itu. Dan setelah melihat kerumunan orang itu, Dia berbelas kasihan terhadap mereka karena mereka itu lelah dan terserak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kemudian Dia berkata kepada para murid-Nya, sesungguhnya tuaian itu banyak, tetapi para pekerjanya sedikit. Oleh karena itu mintalah supaya Tuhan yang empunya tuaian dapat mengirimkan para pekerja ke dalam tuaiannya. Bapak Ibu Saudara, barusan ayat-ayat yang kita baca ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus ketika di bumi Dia berkeliling mengajar, memberitakan Injil kerajaan, dan Dia melihat ternyata
seperti ibarat diumpamakan adalah ladang, ya, ladang yang telah menguning, ya kan? Atau kalau di sini sawah padinya sudah kuning-kuning semuanya, sudah siap untuk dituai. Tuhan melihat bahwa dunia ini sudah siap untuk dituai, tetapi Tuhan melihat para pekerjanya itu sedikit. Ya, orang yang mau bekerja bagi Tuhan itu sedikit. Orang yang mau mencari jiwa itu sedikit. Oleh karena itu Tuhan katakan apa? Sesungguhnya tuaian itu banyak, tetapi para pekerjanya sedikit. Nah, Tuhan kasih solusi nih. Oleh karena itu, mintalah supaya Tuhan yang empunya tuaian dapat mengirimkan para pekerja ke dalam tuaiannya. Artinya, Tuhan melihat bahwa perlu banyak pekerja. Tetapi saat ini Tuhan melihat, minta kepada tuannya supaya mengirimkan para pekerja-pekerja itu untuk menuai jiwa-jiwa, untuk mencari jiwa, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pekerja ini siapa? Pekerja ini sebetulnya adalah kita semuanya. Umat Tuhan yang mau untuk bekerja bagi Tuhan. Dan ini ngomong-ngomong, lowongan pekerjaan ini bukan sebagai untuk jadi pengerja gereja, ya. Lalu bekerjanya tiap hari di gereja, begitu tidak. Tetapi sebagai pekerjanya Tuhan. Ya. Apa job desk-nya nanti kita lihat ke sana. Nah, Yesua ini akan segera datang kembali untuk yang kedua kali menjemput setiap kita. Tetapi masih banyak jiwa yang belum dituai. Ya, kita ini cepet-cepetan dengan yang namanya waktu. Dengan si setan kita cepet-cepetan menuai sebanyak mungkin jiwa. Setan tahu Yesus akan datang lagi, waktunya hampir selesai, maka dia berusaha untuk menarik jiwa sebanyak-banyaknya untuk ikut dia. Ya. Bahkan baru-baru ini pun ada orang yang merasa enggak apa-apa masuk neraka pun enggak masalah katanya, ya. Nah, itu bahaya sekali. Lalu kita bagaimana? Umat Tuhan ini apa yang dikerjakan gitu loh. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan hanya ya pokoknya hidup saya nyaman, enak, cukup. Kita tidak peduli lagi kepada orang-orang di sekitar kita, kita tidak peduli lagi kepada kerajaan Tuhan di muka bumi ini, kita tidak peduli lagi bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan. Jangan sampai kita menjadi umat-umat Tuhan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena waktunya ini demikian singkat dan banyak jiwa yang belum dituai, maka Tuhan bilang mintalah, dan Tuhan memerlukan pekerja-pekerja baru, dan ini dibutuhkan segera, enggak tahun depan, enggak bulan depan, atau enggak beberapa tahun lagi, tetapi segera. Tuhan bilang mintalah kepada Tuhan. Nah, kita bisa menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan, saudara, dengan apa? Kita tidak hanya puas dengan kehidupan kita yang ya pokoknya saya ke gereja, saya jadi orang baik, cukup sekian dan terima kasih. Bukan itu. Tapi kalau bisa kita ini lebih gitu loh, menjadi para pekerjanya Tuhan. Nah, job desk-nya apa? Atau pekerjaannya ngapain? Ya, kalau kita melamar pekerjaan kan begitu, tahu job desk-nya apa? Yaitu menuai jiwa. Artinya bagaimana menuai jiwa ini? Apakah ngajari mereka ke gereja? Ya, kalau bisa ke gereja bagus. Tetapi bukan melulu ke gereja, karena orang ke gereja pun belum tentu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Betul ya? Tetapi apa? Kita menjadi pengaruh bagi orang lain dengan sikap dan perilaku kita.
Sehingga banyak orang yang mengenal Yesua. Sehingga banyak orang melihat Yesua ada di dalam kehidupan kita. Banyak orang melihat bahwa kita ini hidupnya memang disertai Tuhan. Hidup kita ini ada Tuhan. Dan kita memberitakan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa memberitahu kepada mereka bahwa kita nggak takut mati, dan kita ketika mati nanti tidak akan bingung. Mudah-mudahan masuk ke surga. Tidak mudah-mudahan. Tetapi kita bisa memberikan sebuah kepastian. Kita bukan memberi kepastian karena kita yang punya surga, bukan, tetapi kita kenal dengan yang punya surga, dan yang punya surga sudah memberitahu bagaimana supaya bisa masuk ke surganya. Ya, kalau informasi A1 ya istilahnya itu pasti terpercaya. Amin Bapak Ibu. Pasti terpercaya, bukan lagi katanya orang lain, bukan katanya mediator dan yang lain, tidak, tapi ini yang punya ngomong, jadi kita percaya pasti. Ya. Nah, demikianlah kita seharusnya hidup kita ini juga bisa mempengaruhi orang lain untuk mereka mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi, sehingga mereka ingin juga masuk ke dalam surganya kita, ya, supaya kita juga membuat orang lain ini tidak lagi bingung, tidak lagi takut akan kematian. Karena pasti banyak orang yang takut mati. Karena apa? Mereka tidak ngerti setelah kematian ini apakah ada kehidupan atau bagaimana, setelah kematian ini nanti bagaimana, kan mereka ada yang bingung, wah nanti dulu. Ada yang mengatakan mungkin ya ditimbang dululah kebaikan dan keburukan. Kalau berat yang baik ya masuk surga. Kalau berat yang jahat, dosa-dosanya ya otomatis masuk neraka. Bukan seperti itu kalau Tuhan kita mengatakan kalau mau masuk ke surga. Tuhan kita katakan mau masuk ke surga sudah pasti, yaitu melalui siapa? Tuhan Yesus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan biarlah pesan Injil Kerajaan ini juga kita beritakan kepada orang lain. Melalui apa? Banyak macam cara. Tidak harus khotbah, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Tidak harus seperti itu. Karena zamannya berbeda. Coba kalau kita di bis bilang begitu, nanti bisa barangkali dibilang kristenisasi atau bagaimana ya, atau melakukan dipikir masih mending kalau dipikir orang gila ya kan. Yang penting ini berita keselamatan itu sudah sampai kepada orang-orang. Kalau memang Tuhan suruh begitu ya lakukan. Tapi kalau Tuhan nggak suruh ya jangan coba-coba lakukan. Gitu ya. Dulu saya ingat waktu masih SMA itu ada teman saya yang mau mencoba memberitakan Injil dengan cara demikian. Teman saya yang melakukan ini. Jadi teman saya cerita gitu. Pernah dia katanya di warung bakso gitu kan. Ada orang makan tuh di situ. Terus dia tiba-tiba datang gini di warung bakso gitu. Bapak Ibu Saudara, bertobatlah kerajaan Tuhan sudah dekat. Apa yang terjadi orangnya? Pada senyum geleng-geleng. Jadi aneh gitu kan. Nah saya nggak ngerti apakah itu disuruh oleh Tuhan memang atau tidak. Karena saya juga pernah melihat ada orang yang di video tentu saja tidak secara langsung. Ada orang memberitakan Injil di bis di Indonesia. Dan ada orang yang dengerin. Bisa saja itu memang dari Tuhan. Ya, kita nggak tahu. Tetapi minta hikmat Tuhan, bagaimana kita bisa memberitakan Injilnya dengan kehidupan kita yang baik, dengan kehidupan kita yang mencerminkan kasih Tuhan. Itu pun kita juga sudah memberitakan Injil keselamatan buat mereka. Kita menjadi terang, menjadi garam. Deketin orang-orang ya,
Kita ceritakan bagaimana kita ditolong Tuhan, bagaimana kasih Tuhan itu melimpah buat kita. Kita kan tidak ngomong ayo jadi Kristen ya. Kalau itu nanti bisa kena pasal, katanya kristenisasi. Ya. Kita bisa menunjukkan kehidupan kita, menceritakan bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita ini luar biasa sekali. Sehingga mereka melihat kehidupan kita ini, wah, kok menarik kehidupan kita ini, gitu. Hidupnya kok kayaknya asik gitu ya. Meskipun ada pergumulan, ada tantangan, ya tetap bahagia, tetap bersukacita, tetap ada pertolongan. Sempat nangis sama, tetapi entah bagaimana ada saja pertolongan Tuhan. Nah, itu luar biasa sekali. Kehidupan kita ini tanpa kita sadari pasti ada yang memperhatikan. Pasti. Saya dulu juga begitu, masih SMP kalau nggak salah ingat. Saya nggak ngerti gitu ya. Teman saya tiba-tiba bilang gini, Sim, nek lihat kamu kok rasanya enak gitu. Lah piye toh? Anu kita adem, bahagia gitu loh. Uripmu kok kita enak gitu. Saya nggak sadar bahwa ternyata hidup saya dilihat orang gitu, dilihat oleh teman saya, diperhatikan gitu. Sehingga dengan kita hidup di dalam sesuai kebenaran firman Tuhan, orang melihat kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita, gitu loh saudara. Ya, bukan berarti kita tidak pernah punya masalah, tetapi kita akan bisa menang menghadapi itu semua. Amin. Jangan cuma kalau nulisnya di Facebook atau WA, status WA atau di manalah gitu ya, itu rohani terus, tetapi kehidupan nyatanya rohana, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya kita munafik jadinya. Ya, biarlah kehidupan kita baik di medsos maupun tidak, hidup kita ini sama-sama rohani gitu loh. Ya. Nah, ketika kita menjadi pekerjanya Tuhan, upahnya apa? Ya, kalau kita bekerja kan ada gaji, ya. Apa gaji kita? Upah yang paling besar yaitu masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, para pekerja-pekerja kita seperti yang di perumpamaan tentang talenta itu, para pekerja-pekerjanya mengusahakan melipat gandakan talenta yang sudah diberikan itu. Lalu tuannya bilang, marilah hambaku yang baik dan yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Artinya masuk dalam kerajaan surga. Nah, itu. Nah, selama di bumi ini upahnya apa? Upahnya ketika kita menjadi pekerjanya Tuhan adalah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita lebih lagi. Bisa Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, ya, diluputkan dari permasalahan, diluputkan dari kecelakaan, diluputkan dari hal-hal yang tidak baik, diluputkan dari penipuan. Bisa banyak hal yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Tetapi kita dalam menjadi pekerja Tuhan, tidak motivasinya upah itu, tetapi kita motivasinya adalah karena kita memang cinta kepada Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Jangan cukup hanya jadi orang Kristen, saya rajin ke gereja tiap minggu, bahkan Sabat juga ke gereja, bahkan hari-hari yang lain pun juga ke gereja, ibadah sendiri misalkan. Ini ekstrim banget ya kan. Pokoknya jadi anak Tuhan yang saleh begitu. Jadi orang yang baik. Pokoknya datang ke gereja, butuh apa? Gereja butuh apa? Ada persembahan, saya kasih. Apa yang bisa ini apa namanya? Saya pokoknya datang selesai ibadah pulang. Wes, saya tidak bikin masalah di gereja, saya tidak macam-macam di kehidupan saya. Cukup. Bukan seperti itu pekerja-pekerja Tuhan. Pekerja-pekerja Tuhan adalah orang-orang yang mau melakukan sesuatu
untuk Tuhan. Tidak harus jadi pelayan mimbar, tidak harus melayani di gereja. Meskipun melayani di gereja, jadi tugas apa, itu juga termasuk melayani Tuhan, menjadi pekerjanya Tuhan. Tetapi bukan itu tok, gitu loh. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan gitu. Nah, apalagi yang menjadi petugas-petugas di gereja, baik pelayan mimbar maupun yang di belakang mimbar, yang seringkali tugas dijadwal sama Pak Andre itu ya tiap bulan ya. Apalagi yang seperti itu, kita harus menyiapkan diri kita untuk betul-betul menjadi pekerjanya Tuhan. Karena di ayat yang lain Tuhan katakan, karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya ibarat kita buka lowongan kerja, banyak yang daftar, tetapi sedikit yang diterima. Saya dulu di Surabaya jadi ARD kan buka lowongan pekerjaan untuk guru ya kan, banyak, atau staf ya kan, banyak yang masuk. Tapi yang saya panggil tidak semuanya. Karena saya lihat dulu, oh ini di atas kertas saja sudah enggak, ini langsung saya taruh di tempat yang lain gitu, sudah enggak akan saya utek lagi gitu. Lalu dari di atas kertas saja sudah enggak sesuai ya. Misalkan kualifikasinya saya butuhnya S1. Contoh sekarang itu peraturannya guru itu harus linier. Kalau mau jadi guru SD ya harus sarjana pendidikan, bagus PGSD gitu. Lah kalau sarjana ekonominya gimana? Ya bisa, tapi nanti akan diakreditasi akan mengurangi nilai gitu. Misalkan apalagi guru mata pelajaran untuk SMP SMA itu semua harus sekarang sesuai mata pelajaran. Misalkan saya butuh guru IPA, tetapi yang ngelamar adalah SE, sarjana ekonomi, ya jelas langsung saya taruh di samping, nggak akan saya panggil gitu. Kenapa? Nggak sesuai kualifikasi kok. Saya butuhnya S1, staf pun sekarang kalau bisa S1. Lah yang ngelamar SMA ya jelas nggak saya ini, kecuali nek mepet sudah nggak ada yang masuk lagi dan gimana ya wes lah gitu. Tetapi dalam memilih pasti lebih sedikit daripada yang masuk gitu. Yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Nah, pastikan diri kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Nah, sekarang kita tahu harus tahu nih apa yang menjadi kualifikasinya, apa yang menjadi syarat supaya bisa dipilih oleh Tuhan, gitu loh. Kualifikasi yang dibutuhkan, kualifikasi pekerja yang dibutuhkan, kalau saya perhatikan ya, yang pertama yaitu punya sudut pandang dan motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Jadi cara pandang kita dalam melayani Tuhan itu harus benar dulu. Sikap hati kita atau motivasi kita dalam melayani Tuhan itu harus benar dulu. Lah, masalahnya yang benar itu bagaimana? Contoh, yang benar melayani Tuhan adalah kita harus memandang itu sebuah kehormatan. Bukan sebuah beban. Bukan sebuah pelarian juga. Timbangannya nganggur ning omah, ya. Timbangannya gak ngapa-ngapain, timbangannya keluyuran, disuruh orang tua pelayan, ya sudahlah melok aja. Atau mungkin karena sungkan dengan Pak Andre misalkan, ayo ikut ya, ini wah menolak kok yo, ora penak, yo wis lah, ya. Ayo pelayanan karena apa? Sungkan, bukan karena betul-betul ingin melayani Tuhan. Nah, motivasi sudut pandang kita harus benar dulu, motivasi kita juga benar dulu dalam melayani Tuhan ini ngapain gitu loh. Jangan sampai untuk pamer juga. Ini loh aku pinter main musik, terlalu suara saya merdu, bagus sekali. Ini loh saya bisa ini bisa itu. No, bukan itu saudara. Tapi motivasi kita hanya untuk Tuhan. Ini saya kerjakan karena saya cinta Tuhan. Beda ya, sama-sama mengerjakan tetapi yang membedakan adalah motivasi di balik itu. Sama-sama pelayanan, ya,
Tapi yang membedakan adalah bagaimana hati kita. Nah, ini yang Tuhan melihat ini, Tuhan melihat hati kita. Oleh karena itu, kita lihat, kalau melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, maka kita melakukannya bagaimana? Sungguh-sungguh atau tidak? Pasti sungguh-sungguh. Contoh, kita dijadikan, misalkan diminta Pak Presiden, enggak usah jauh-jauh presiden lah, bupati atau Pak Camat lah, disuruh apa? Contoh saja misalkan kita bisa bikin masakan untuk jamu, nanti ada rapat, kita yang disuruh masakin, kita pasti senang sekali. Wah, saya disuruh ini melayani Pak Camat misalkan. Ya kan? Itu aja seneng. Pasti melakukan dengan baik. Apalagi ini kita suruh melayani raja di atas segala raja. Harusnya wah seneng dan lebih sungguh-sungguh lagi nih, melakukannya dengan excellent gitu loh. Ketika kita melayani dia dengan pola pikir bahwa pelayanan ini adalah suatu kehormatan. Ini kita ngomong pelayanan di gereja ya. Maka kita lakukan dengan segenap hati kita, apapun pelayanan kita. Baik yang kelihatan banyak orang maupun yang tidak kelihatan banyak orang. Itu pasti kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan bukan untuk motivasi supaya ini itu. Berapa waktu lalu, minggu lalu kalau nggak salah, ada orang kesini, anak muda kesini, pas saya ngantor di gereja siang-siang, ada orang datang bilang, ya saya ini dulunya usaha jual beli lukisan di Semarang, ya kan. Saya bisa ngelukis, bisa ini itu, saya bisa bisa main musik juga gini. Ya intinya dia mau cari kerjalah gitu ya. Apa pekerjaan di sini apa aja, enggak apa-apa saya lakukan semua, enggak usah dibayar, enggak apa-apa. Luar biasa Bapak, bisa? Ya? Luar biasa. Tulus sekali. Dia bilang, enggak apa-apa karena ini begini-begini. Saya apa sajalah yang bisa dan ini saya paling tidak mungkin bisa diizinkan bisa tinggal di sini gitu. Enggak harus dibayar, enggak apa-apa, makan gampang lah katanya. Intinya begitulah. Saya lihat sepertinya tulus sekali nih ya. Enggak mikir macam-macam kok, gitu. Nah, terus dia bilang saya mau bergereja di sini, mau jadi jemaat di sini. Sepertinya ya. Itu. Lah terus saya bilang, saya tanya, saya baru dapat ininya. Dia tidak betul-betul pengen melayani Tuhan dengan tulus. Tapi tujuannya apa? Enggak uang. Karena dia enggak mau dibayar kok. Tetapi apa? Dapat tempat tinggal. Dapat tempat tinggal karena dia ngomong-ngomong cari kos segala macam, sekarang tinggal di tempatnya mbahnya atau apalah gitu. Terus ya minta itu. Saya bilang, Mas, kalau tadi bilang minta didoakan awal-awal supaya ini dapat kerja begini begitu, terus sambil ngomong ini. Tapi kalau mau jadi jemaat gereja kami, silakan saja, datang saja, ya toh. Katanya sudah 2 kali kesini lah, kok enggak pernah teko ke gereja, beneran mau jadi jemaat ya datang aja ya kan gitu. Lalu saya bilang juga, kalau untuk jadi pekerja di sini untuk tempat tinggal di sini, mohon maaf saya nggak bisa bantu, udah full tempatnya. Dan kalau mau cari kerja, saya bisa rekomendasikan itu di tempat si A si B itu ada pas lowongan pekerjaan, silahkan dicari, dicoba saja di sana. Lah Mas lulusannya apa? SMA ya, kebetulan mereka juga butuh SMA kok. Coba saja. Butuh kos, kalau kos saya juga nggak bisa bantu, hanya saya kasih waktu itu saya sempat jalan-jalan di perumahan Serasi, kayaknya kalau tidak salah itu di situ ada beberapa tempat tulisan menerima kos, coba aja cariin situ, saya bilang gitu. Tapi setelah itu saya tunggu-tunggu enggak ke gereja juga gitu kan.
mau bergereja di sini ya silahkan. Saya bilang ibadah tempat kami hari Jumat jam 6:30 malam, terus jam hari Minggu lah saya baru ngomong terus. Saya kan mau maksudnya kasih tahu hari Minggu juga ada ibadah ya kan, jam 6:30 pagi dan jam 5 sore. Ya saya belum ngomong itu dia sudah ngomong lagi, ngomong yang lain. Berarti gak serius ini untuk bergereja di sini. Ngomongnya pingin ya saya boleh ini apa ngelukis, apa saya bisa main biola segala macam, nggak usah dibayar segala macam. Saya pikir ya kayaknya saja tulus, tapi dia ada embel-embelnya, dia pingin ini, pingin dapat tempat tinggal dan seterusnya. Itu nggak murni gitu. Dalam melayani Tuhan nggak murni. Nah, biarlah kita juga melihat motivasi hati kita dan paradigma kita, cara berpikir kita, bagaimana kita memandang pelayanan itu seperti apa. Bukan untuk cari duit yang pertama pastinya, dan bukan untuk cari ketenaran, kepopularitasan, tetapi melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan bagi kita. Nah bayangkan raja di atas segala raja ya, buka lawan, ayo siapa yang mau melayani, kan luar biasa sekali. Dan yang kedua, setiap hal yang kita lakukan dengan ketulusan hati, Tuhan akan memperhitungkannya. Kalau kita melakukannya dengan tulus hati ya. Kadangkala memang sebagai orang Kristen, kalau jadi orang yang aktif melayani tidak hanya di gereja, tetapi aktif menjangkau jiwa, aktif memberitakan kabar baik, begitu ya. Itu kadangkala kita juga makan hati gitu ya, makan hati. Dibilangi baik-baik, jawabnya nyolot gitu kan. Nyolot itu sengak gitu jawabannya, itu menyakitkan. Kadang-kala kita sudah melakukan dengan baik, saya diseneni ya kan. Itu kadang-kala menyakitkan. Tetapi kalau kita tulus, kita sudah punya pola pandang yang benar, bahwa ini sebuah kehormatan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Enggak, jadi akhirnya tidak mudah tersinggung, tidak mudah luka hati gitu loh, tidak mudah sakit hati, tidak mudah mutung. Sehingga seperti di dalam perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25 ayat yang ke-15, dan kepada yang seorang ia beri 5 talenta, dan yang lainnya 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing sesuai dengan kesanggupannya, dan dia segera berangkat. Artinya dalam melayani Tuhan ya kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak mudah iri hati, kita juga tidak mudah sombong dan tidak mudah sakit hati gitu loh. Jadi lewat itulah sudah fase-fase yang gampang mutung, gampang sakit hati, sombong, terus iri hati, yes itu lewat gitu loh. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Dan selanjutnya, kalau ada gesekan, gak cocok sama temennya, kadang salah paham gitu ya. Gesekan yang terjadi ini justru sebagai pembentukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan mutung. Pokoknya aku rani gereja mana, nek ora ketua MK datang ke tempat saya, jangan ngasih ya aku ning gereja mana. Waduh. Atau bahkan nek ora deknen teko ning omahku, jaluk ngapura, jangan ngasih aku ning gereja mana. Aduh, itu setengah mati saudara. Gesekan ini kita lihat bukan sebagai untuk saling menjatuhkan, bukan. Dan namanya gesekan itu sebagai hal yang biasa. Kita salah paham itu biasa, ya. Tetapi ya jangan terus-terusan juga, gitu kan. Kita berusaha untuk saling memahami, tetapi kadang-kala berusaha saling memahami pun kadang salah, ya kita maklum, ya. Dan itu menjadikan kita apa? Semakin peka. Seperti di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan,
besi dengan besi dapat saling menajamkan, maka seseorang dapat menajamkan penampilan sesamanya. Artinya kita boleh semakin hari semakin saling memahami satu sama lain, begitu. Saling lebih mengerti, saling lebih mengasihi satu sama lain. Ya. Lalu selanjutnya punya pola pikir yang benar. Tahu upah yang diberi oleh Tuhan adalah sama untuk semua jenis pelayanan dan setiap pelayan. Artinya kita memandang semua pelayanan ini adalah sama. Tidak ada yang lebih bergengsi, tidak ada yang lebih hina. Karena apa? Upahnya sama kok di hadapan Tuhan. Ya, yang seringkali dilihat orang kayaknya itu kurang terhormat, kurang ini itu adalah bersihin kamar mandi, ngosek WC gitu ya. Itu wah itu upahnya ya paling berapa lah gitu. Lalu kalau jadi pengkhotbah, sharing firman itu adalah yang pasti upahnya lebih gede gitu. Enggak, di hadapan Tuhan sama. Ya, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan sama. Sehingga kita dalam melayani Tuhan ini enggak ijir gitu loh. Orang Jawa bilang, apa bahasa Indonesia ijir ya? Saling saling iri-irian, saling wewe, aku kan gak level ya, kok ngepel gereja, waduh, bukan begitu. Tapi kita enggak, kita langsung, yaudah oke, saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Gitu loh saudara. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Untuk Tuhan. Ini kita ngomong dalam konteks gereja supaya gampang melihat. Bukan untuk Bapak Gembala juga. Bukan supaya dilihat orang juga, tetapi untuk Tuhan gitu loh. Jadi kita saling melengkapi. Apa yang kita bisa kita lakukan untuk Tuhan, gitu loh. Enggak ijir. Wah, tugasmu toh. Wah, itu loh, saya matiin listrik apa segala macam. Tugasmu sih, itu tugasku. Bukan tugas saya, bukan. Tidak akan seperti itu. Kenapa? Kita tahu bahwa upah bagi pelayanan semuanya sama. Di hadapan Tuhan sama. Dan nggak ada ijir ya. Dan upahnya apa? Kalau di firman Tuhan tadi, upahnya adalah 1 dinar. Kita lihat di dalam Matius atau Matius 20 yang ke-10. Dan mereka yang pertama setelah datang beranggapan bahwa mereka akan menerima lebih banyak, tetapi mereka juga masing-masing menerima 1 dinar. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam satu perikop ini, si tuan ini di dalam perumpamaan ini adalah bilang sama orang, ayo kamu mau tak upah 1 dinar, mau? Oke. Yang pagi-pagi. Terus agak siangan datang ketemu orang, ayo kamu mau jadi pelayanku? Oke, mau. Upahnya berapa? 1 dinar, mau? Ya sudah, oke. Jadi sudah sepakat dari awal. Dan upahnya adalah sama. Nah, ketika kita mempunyai konsep yang benar, pola pandang yang benar, dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, kita sudah masuk dalam kualifikasi yang pertama. Ketika Tuhan lihat ibarat kayak CV ya, surat lamaran dan kurikulum vitae-nya, daftar riwayat hidupnya dilihat, oke, masuk, ya gitu loh. Tetapi tidak cuma itu tok masalahnya ya kan. Masalahnya yang kedua adalah kualifikasinya, yaitu mempunyai kerohanian yang baik. Artinya apa? Hidup kita ini tidak asal gitu. Apalagi terutama nih yang melayani Tuhan, yang setiap bulannya dapat jadwal. Itu hidupnya tidak asal lagi gitu loh. Karena apa? Dampaknya lebih besar. Karena apa? Ketok motor gitu loh, banyak yang melihat. Meskipun yang tidak pekerjaan atau pelayanan yang tidak dilihat pun juga tetap hidupnya harus benar. Punya kerohanian yang baik. Kita paling tidak ada kemauan dan usaha untuk terus mengembangkan rohani kita. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita jalin hubungan secara pribadi bersama Tuhan. Tidak pernah ke gereja, tidak pernah mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Kita mengandalkan skill kita saja,
Bukan seperti itu, tapi kita punya jam-jam doa tersendiri. Kita punya jam-jam persekutuan bersama dengan Tuhan. Ya, artinya punya kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan, gitu loh. Dan tentu saja tidak datang ke gereja kalau pas tugas tok. Nek ndak ada tugas, sorry wae ra ning gereja. Loh, itu bukan punya kerohanian yang baik. Kalau lihat dalam kualifikasi yang kedua ini tidak masuk. Lah piye? Wong ke gereja nek pas tugas tok ya gimana? Ini mau melayani Tuhan atau mau show kayak bintang tamu gitu loh ya toh. Bintang tamu kan nek datang nek pas dapat tugas, betul tidak? ya Anda tahu lagi nek merasa bintang tamu yo betul mana? Lain lagi. Tapi di mata Tuhan bukan seperti itu. Tuhan ingin kita semuanya baik tugas, baik dapat jadwal maupun tidak itu tetap datang ke gereja. Ya lain masalah kalau memang mungkin ada pekerjaan yang memang tidak bisa libur atau lembur begitu, itu beda lagi. Sakit misalkan ya itu lain masalah lah. Tapi maksudnya kalau kita nggak pergi kemana-mana, nggak sakit juga, nggak tugas, nggak datang ya itu bukan punya kerohanian yang baik. Meskipun orang yang rajin ke gereja juga belum tentu kerohanian yang baik juga, ya. Tetapi kerohanian yang baik bisa dilihat pasti rajin ke gereja, ya. Meskipun rajin ke gereja belum tentu punya kerohanian yang baik, belum tentu punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan belum tentu orang itu berbuah-buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dipilih oleh Tuhan menjadi pekerjanya Tuhan, mari kita introspeksi diri, yuk kita punya hubungan dengan Tuhan apa tidak? Kita sudah jadi berkat, sudah berbuah-buah atau tidak? Nah, kalau selama ini kita masih belum, ya cepat-cepat mengubah supaya kualifikasinya masuk gitu loh. Bukan terus, wah aku belum berarti wes tak mundur wae. Lah itu artinya apa? Artinya apa? Jadi tidak mau berubah gitu loh. Mau inginnya tetap dalam kehidupan yang lama. Wah, nek ngono dadi sing ditugas setiap dijadwal setiap bulan itu yo repot yo berat yo. Wah, tuntutannya lebih. Ayo lebih. Aku jadi pekerjanya Tuhan kok. Amin Bapak Ibu. Lah nek misalnya kita pikir, wah nek ngono aku rasa pelayanan gue ngomong aku tak libur dulu Pak gitu ya. Terus bukan begitu solusinya. Solusinya adalah apa? Kita memperbaiki diri kita, motivasi kita, mindset kita, kerohanian kita perbaiki sambil jalan gitu loh. Hidup kita kudus, yang tadinya kudus kita kuduskan. Namanya kudus itu dipisahkan dari yang lain. Kudus itu dipisahkan, dispesialkan. Artinya kita betul-betul menjaga kehidupan kita menjadi kehidupan yang jadi berkat buat orang lain. Enggak ngasal gitu loh. Ngomong pun tidak ngasal. Upload status pun tidak asal. Jawabi diskusi pun tidak asal. Itu yang namanya hidup kita dikhususkan, dikuduskan. Itu. Jadi punya kerohanian yang baik, hidup kita betul-betul kudus. Gitu. Lain dari yang lain gitu loh maksudnya. Ya, itu apa? Sesuai dengan kehidupan, sesuai dengan firman Tuhan. Ya mari kita belajar bersama-sama. Tidak ada yang 100% suci gitu ya. Enggak ada, kita ini semua belajar untuk terus hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan. Saya pun juga demikian. Bukan merasa saya terus saya suci 100%, enggak, saya tuh banyak dosanya gitu. Tetapi saya terus berusaha untuk tidak terus berkutat di dalam dosa itu, begitu loh maksudnya. Berusaha terus melawan keinginan daging
Supaya apa? Buah-buah roh itu muncul. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita juga punya semangat yang sama. Diharapkan begitu, kita punya semangat yang sama. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sana dikatakan, akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berusaha untuk melawan setiap keinginan daging kita supaya apa? Buah-buah roh itu muncul. Nah, bagaimana supaya buah-buah roh muncul? Kunci yang paling penting adalah punyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa tidak pas cuma doa bersama-sama di gereja. Penyembahan tidak cuma pas ibadah saja. Tapi kita punya kadang boleh menyanyi di rumah, memuji Tuhan. Kita ada jam-jam khusus untuk merenungkan firman Tuhan. Kita merenung sejenak gitu ya, hening sejenak yang beberapa minggu lalu saya juga sampaikan tentang hening ya, yang judulnya diam-diam menghanyutkan. Kita juga perlu sering-seringlah hening, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Enggak ngelamun loh ya, tetapi merenungkan kasih Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Sering-seringlah bersyukur, jalin hubungan komunikasi dengan Tuhan, begitu saudara. Ajak ngobrol Tuhan hari ini terima kasih Tuhan cuaca cerah, Tuhan terima kasih hari ini hujan, jangan udan mana, terus kayak panas, kok panas mentoki, mengeluh terus, tidak seperti itu. Tapi kita banyakin bersyukur gitu. Ya pokoknya jalanin lah komunikasi dengan Tuhan. Nah, baca kitab suci juga, kita setiap minggu di Warta itu ada pembacaan kitab suci ya. Saudara yang tidak punya agenda pembacaan kitab suci sendiri boleh ikutin itu. Cuma dalam 1 tahun kita bisa sama-sama khatam, sama-sama selesai pembacaan firman Tuhan. Yang belum ngikutin belum terlambat, ikutin saja sesuai dengan harinya, enggak apa-apa ya. Itu menjadi sebuah sarana bagi kita, fasilitas untuk membantu kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oke, lagi yang ketiga, kualifikasi yang ketiga yaitu tidak punya agenda pribadi atau tulus hati, tidak ada iri hati dan dengki. Biarlah kita dalam melayani Tuhan juga seperti di dalam Lukas 17 ayat 10 dikatakan seperti ini. Lukas 17 ayat 10, demikian juga kamu, bila mana kamu telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna karena kami telah melakukan apa yang wajib kami lakukan. Artinya kita memang ya melakukan untuk Tuhan kok. Gak ada agenda pribadi tadi yang seperti saya singgung di depan, yaitu supaya dilihat orang, supaya merasa terlihat wah dan yang lain-lain. Bukan itu. Tapi betul-betul ya untuk Tuhan. Ya. Oke, yang keempat, kualifikasi yang keempat yaitu meninggikan nama Tuhan atau totalitas untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yohanan Pembaptis atau Yohanes Pembaptis, kita lihat di ayat Yohanan atau Yohanes 3 ayat 30. Di sana dikatakan, seharusnya lah dia bertambah-tambah dan aku menjadi berkurang. Artinya apa? Supaya nama Tuhan itu terus dimuliakan melalui kehidupan kita. Meskipun kita kayaknya ya tugasnya begini-begini, tapi bisa saja ketika kita diurapi oleh Tuhan, pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka kita ini bisa jadi berkat. Mungkin juga melayani di radio. Itu juga meskipun kayaknya mau cuap-cuap gitu tak ya. Kadangkala tanpa kita sadar mungkin orang tersentuh diberkati loh. Maka dari itu ketika melayani mintalah urapan juga dari Tuhan. Tidak cuma ditingkatkan skillnya saja, tetapi minta urapan dari Tuhan.
Kalau urapan Tuhan ada, wah luar biasa. Setiap kali ibadah kita merasakan hadirat Tuhan dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita punya agenda satu, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Oke, yang terakhir, kualifikasi yang terakhir yaitu yang kelima, melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kita buka di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Di sana dikatakan, dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi apapun yang ditemui kita, pelayanan apapun, baik di dalam gereja pelayanannya maupun di luar gereja, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah biasa, kita sudah punya mindset bahwa apapun yang saya lakukan adalah seperti untuk Tuhan, maka kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang kerja, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Motivasinya tidak untuk duit saja, tapi kerja dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang sekolah, sekolahlah dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jangan sampai berpikir begini, wah enggak apa-apa, bodoh apa, yang penting masuk surga. Waduh, ya bagaimana bisa jadi berkat? Ya mungkin memang masuk surga, cuman enggak jadi berkat buat orang lain gitu loh. Egois itu namanya. Tidak mau mengembangkan diri, dan bisa saja kalau dipandang oleh Tuhan, lah kamu saya kasih talenta tetapi kamu tidak mau mengembangkan, malah dikubur, malah bilangnya bodoh, enggak apa-apa masuk surga, yang penting. Waduh, berarti tidak mengembangkan talenta. Nah kalau kita lihat apa di perumpamaan itu, yang tidak mengembangkan talenta apa yang dilakukan oleh tuannya? Menghukum, malah tidak masuk surga, nggak repot saudara. Amin. Jadi mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh segala apapun yang kita kerjakan, masukkan dalam pikiran dan hati kita. Ya sekarang ngomong di mana taruh tangan di dahi kita, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, biar masuk gitu loh maksudnya. Ya, biar meresap gitu. Nah, ketika kita punya cara pandang yang seperti ini, itu akan mempengaruhi semua kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Amin. Bisa misalkan pekerjaan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bos kita lihat, ini luar biasa, melakukannya tidak dengan setengah-setengah, tidak dengan rata-rata, tetapi di atas rata-rata. Enggak cuma sekali dua kali, tetapi setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada dia, dia melakukannya dengan excellent, lebih daripada yang diharapkan. Maka apa yang bisa terjadi? Tuhan gerakkan bos atau atasan kita kasih bonus. Bisa saja toh? Mungkin oke lah, misalkan katakanlah bosku pelit toh. Oke, enggak apa-apa, Tuhan bisa kasih berkat dari tempat lain. Kan enggak ada ruginya toh, saudara. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pastikan diri kita terpilih menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Jangan sampai kita menjadi yang terkemudian. Dipilih yang pertama, artinya apa? Dipanggil yang pertama, kenal Tuhan yang dari kecil, misalkan pelayanan terus, tetapi dihitung oleh Tuhan menjadi yang terkemudian. Jangan sampai ini seperti di dalam Matius 20 ayat 16. Di sana dikatakan, demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Karena ada banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jangan sampai kita hanya yang termasuk yang terpanggil saja, tetapi tidak dipilih. Tetapi pastikan diri kita menjadi orang yang dipanggil dan yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Nah, kalau Tuhan ini adalah raja di atas segala raja, maka punya staf pasti harusnya profesional. Dalam mengerjakan sesuatu pasti harus profesional.
Nah, kalau kita baca dalam kitab apa itu yang kisahnya Salomo, Ratu Seba melihat, wow, cara berdiri, cara duduknya para pegawainya Salomo, takjub. Itu artinya apa? Raja di dunia pun ada standar gitu loh. Ada standarnya dalam melakukan pelayanan. Apalagi raja di atas segala raja. Ya kan? Oleh karena itu kita sedang berusaha untuk meningkatkan kapasitas kita, berusaha untuk meningkatkan skill kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini. Makanya sering banyak pelatihan toh, pelatihan radio, pelatihan sound system, pelatihan apa, dulu pernah ada pelatihan penerima tamu. Banyak akan diadakan, yang sudah diadakan dan yang akan diadakan pelatihan-pelatihan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya kita menjadi profesional, menjadi para pekerjanya Tuhan yang dipilih. Jangan sampai kita menjadi yang terkemudian. Biarlah kita tetap menjadi yang pertama, dipilih oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan sediakan diri kita untuk diubah dan dibentuk oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Buat firman Tuhan, kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan boleh membuat kita semakin sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini boleh menjadi rema buat setiap kami. Dan biarlah kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami menjadi para pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau pilih untuk menjadi para penuai-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami hidup, kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga untuk setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati juga para pendengar maupun yang menyaksikan baik di YouTube maupun di streaming radio. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami. Engkau mengubahkan kehidupan kami supaya kami dalam menjalani kehidupan ini betul-betul sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu. Terutama dalam melayani pekerjaan-Mu di tempat ini, kami boleh semakin hari semakin profesional untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada malam hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, dan juga kerohanian mereka. Kiranya Tuhan terus tumbuh-tumbuhkan sehingga pengenalan akan Engkau lebih lagi mereka dapatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan bila sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya para malaikat-Mu untuk berjaga-jaga di sekitar kami supaya kami boleh sampai di rumah dengan selamat, dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sekarang kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Yevarika Yahweh wa Yismerika. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Yair Yahweh panau ileka wikunika. Bapa Yahweh menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau anugerah. Yisa Yahweh panau ileka wa Yashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih Adonai Yeshua Hamasyah Sang Penebus jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha Adonai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya, amin. Selamat malam.